gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan aku Renia di program persembahan untuk Bunda bersama tim Mata Milenial Indonesia TV. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Nah, di episode kita kali ini aku akan ngobrolin tentang tagline persembahan untuk Bunda. Apa coba? Tahu nggak? Bunda cerdas, keluarga bahagia. Nah, bersama saya sudah hadir nih psikolog dari Pion Clinician. Namanya Mbak Ayunda Estiara MC. Nah Mbak, jadi tema kita hari ini nih kan tentang Bunda cerdas, keluarga bahagia. Betul. Nah, aku sempat ngintip nih kalau Mbak Tiara ini itu dari lembaga psikolog yang namanya Pion. Betul. Apa sih Pion tuh Mbak? Terus kepanjangannya apa tuh dari Pion itu? Jadi Pion ini adalah biro psikologi yang memang memberikan layanan psikologis untuk individu dan juga untuk keluarga. Kalau Pionnya sendiri sih sebenarnya singkatan dari personalized intervention. Jadi maksudnya kita akan memberikan layanan intervensi yang personalized gitu, yang benar-benar sesuai dengan masalah yang sedang dialami oleh individu itu. Jadi sangat bisa beda-beda dan unik-unik untuk setiap orang. Oh gitu, oke deh. Jadi tempat curhatnya banyak orang. Oh bisa Bisa ya, bilang seperti itu juga. Oke, makasih untuk penjelasan singkatnya tentang Pion. Nah Mbak, nih sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan untuk tema kita hari ini. Menurut Mbak nih sebagai psikologi, kenapa sih Mbak Bunda itu harus smart, pintar, dan cerdas? Baik, kenapa ya Bunda itu harus smart, pintar, dan cerdas? Karena mungkin seperti yang kita tahu juga, yang namanya perkembangan informasi, kemudian juga perkembangan ilmu pengetahuan di luar sana kan udah semakin berkembang dengan pesat gitu. Anak-anak kita nih itu terpapar dengan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin jadinya juga kita akan sulit gitu untuk catch up gitu, sulit untuk bisa sepenuhnya ngejar gitu. Apa sih, sejauh mana sih anak-anak yang udah diketahui oleh anak-anak kita. Nah, ketika kita itu kita itu sebagai bunda itu perlu smart karena kita juga perlu untuk aktif mengedukasi diri supaya kita bisa tahu nih setidaknya ketika kita berbicara sama anak tuh apa sih yang sedang dia alami sekarang, kemudian apa sih yang sudah dia tahu. Selain itu juga kita bisa juga gitu memberikan penjelasan kepada dia secara logis gitu, secara yang bisa dimengerti oleh dia juga, jadi dia menghadapi situasi, menghadapi lingkungan di sekitarnya tuh juga bisa menampilkan perilaku yang wajar seperti itu, kayak gitu. Ya, karena anak-anak sekarang nih memang kritis banget ya Mbak ya. Betul sekali. Terus mereka tuh memang dikasih gadget sama orang tuanya sekalian pengalihan kesibukannya si bunda kali ya, jadi dikasih gadget malah lebih jago anak ya rata-rata biasanya ya. Tapi memang gak bisa dipungkiri ya kalau gadget tuh sama anak-anak sekarang tuh udah gak bisa dipisahkan juga gitu, apalagi selama pandemi juga. Kegiatan sekolah pun juga kan harus menggunakan gadget, menggunakan handphone, menggunakan laptop gitu. Yang perlu kita fokuskan justru adalah bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk menggunakan gadget itu secara bertanggung jawab gitu. Dan mungkin kalau orang tua zaman dulu fokus misalnya mengajarkan anak tuh menjadi pribadi yang menjadi anak yang bisa bersikap secara wajar, yang bisa bersikap sopan santun di lingkungan nyata gitu. Nah, untuk orang tua zaman sekarang tantangannya juga lebih banyak. Salah satunya untuk bisa mengajarkan bagaimana anak bisa menjadi warga internet atau netizen yang bertanggung jawab, yang sopan santun juga gitu. Oh gitu. Nah, pertanyaan aku selanjutnya nih Mbak. Menjadi seorang ibu itu kan actually tugasnya tuh non-stop ya, hampir betul. 24 jam, nggak ada istirahat dan nggak ada berhentinya. Betul. Nah menurut Mbak Tiara, untuk seorang ibu, ini nih untuk menghadapi situasi kerjaan yang non-stop 24 jam tuh mesti disiapin apanya dulu nih, fisiknya kah dulu atau mentalnya dulu? Oke, sebenarnya kalau misalnya bilang yang mana duluan, dua-duanya itu sama-sama penting. Kemudian sama-sama perlu dipersiapkan dari jauh-jauh hari juga sebaiknya. Dan dua-duanya juga saling berkaitan satu sama lain. Jadi
bersamaan. Perlu dipersiapkan secara bersamaan gitu. Oh, oke. Apalagi juga kan mental dan fisik itu saling berpengaruh satu sama lain. Iya sih. Kalau misalnya kita mentalnya sehat, maka kemauan kita, motivasi kita untuk merawat diri, untuk menjaga kesehatan diri itu menjadi lebih baik gitu, menjadi lebih tinggi. Dan kalau juga misalnya fisik kita sehat, kita akan menjadi lebih percaya diri rasanya. Kemudian juga jadi lebih bisa berpikir lebih jernih, seperti itu. Jadi dua-duanya saling berkaitan, jadi perlu dipersiapkan dua-duanya secara bersamaan. Waduh, jadi nggak ada yang duluan-duluan ya, seiring betul. sejalan semuanya. Betul, seiring sejalan. Apalagi juga kan sebenarnya bisa dilakukan secara bersamaan gitu. Misalnya untuk persiapan fisik, salah satunya misalnya tidur cukup, Iya, kemudian makan sehat, atau juga exercise gitu. Terus kalau persiapan mental kan misalnya banyak-banyak mengedukasi diri, nonton webinar, misalnya mengikuti webinar atau mendengarkan podcast, atau juga nonton acara ini gitu untuk mengedukasi diri. Itu kan bisa dilakukan secara simultan gitu. Dan bahkan juga ada kegiatan-kegiatan yang selain bisa untuk meningkatkan kemampuan fisik, juga meningkatkan kemampuan mental, misalnya yoga, meditasi gitu. Selain misalnya untuk memperlancar pernafasan, itu kan juga untuk membantu kita lebih mindful, lebih sadar dan aware dengan keadaan di sekitar kita kayak gitu. Itu pun juga adalah skill yang diperlukan ketika nanti kita menjadi bunda gitu kan, ketika anak lagi riuh di mana-mana gitu. Anak lagi sibuk lagi marah-marah terus gitu. Kita perlu harus tarik nafas dulu, tahan, kemudian menyadari gitu bahwa mungkin anak kita ada kesulitan, jadi harus kita bantu gitu, bukan mau bikin kita marah-marah gitu. Ya kadang-kadang susah ya ngebalance antara mood, terus udah gitu keadaan fisik kita sama mental. Kadang kalau dalam keadaan fisik yang capek tuh kan emosi tuh gampang sekali terpancing atau tersulut ya. Iya, betul sekali. Nah, oke. Nah, terus seorang ibu nih menurut Mbak Tiara, dia harus memberikan skala prioritas ke siapa duluan nih kalau umpamanya anaknya rewel, anaknya nggak cuma satu, ada dua umpamanya, terus bapaknya juga minta diperhatiin. Menurut Mbak nih, seorang bunda yang 24 jam nonstop kerjaannya di rumah nih harus lebih prioritas ke siapa dulu? Suaminya kah atau ke anak-anaknya dulu? Pada dasarnya sih sebenarnya untuk menentukan skala prioritas kita perlu lihat juga mana yang penting, mana yang mungkin kepentingannya kurang dibandingkan yang sebelumnya misalnya. Terus juga mana yang harus dilakukan sekarang, mana yang bisa dipending gitu. Mungkin misalnya ketika suami kayaknya lagi ada keluh kesah yang mau disampaikan, mungkin terkait pekerjaan di kantor misalnya, di saat yang bersamaan anak nih juga kayaknya ada masalah di sekolah, mungkin kita bisa lihat dulu juga gitu. Mungkin kalau misalnya sepertinya suami bisa nih kita coba untuk pending dulu, misalnya sebentar ya kita ngobrol nanti sebelum tidur, soalnya kayaknya nih si abang misalnya lagi ada masalah di rumah, lagi ada masalah di sekolah gitu, jadi harus dan kayaknya ngeganggu dia banget gitu. Dan mungkin kan juga biasanya kemampuan anak dan orang dewasa untuk mengatur emosi kan juga berbeda gitu. Ya, kalau misalnya kita lihat, kayaknya anak nih lebih butuh nih untuk disamperin duluan gitu. Ya. Tetap kita harus kasih penjelasan juga kepada pasangan gitu, bahwa kita perlu attend dia dulu nih gitu. Pun misalnya kondisinya kita lihat kok kayaknya suami lebih butuh nih perhatian karena mungkin pekerjaan di kantor udah benar-benar bisa mengganggu lah gitu, bisa mengganggu kesehatan mental dan bahkan juga sudah mengganggu hubungan di rumah juga, misalnya jadi marah-marah di rumah, bahkan marah-marah sama anak juga gitu. Maka di situ perlu kita mungkin perhatian kita dicurahkan terlebih dahulu gitu kepada pasangan gitu. Jadi ya kita sih mungkin yang perlu coba untuk peka, lihat-lihat nih kira-kira yang mana yang lebih butuh kayak gitu. Harus bisa juga bahasa kalbu berarti ya seorang ibu tuh sebenarnya tuh bukan bahasa kalbu ya, tapi mungkin peka terhadap tanda-tanda yang ada di sekitar gitu. Kan kalau misalnya kita 24 jam sama anak dan sama pasangan, hal-hal kecil kayak gitu bisa biasanya kan bisa lebih kelihatan gitu. Iya, benar sih. Mungkin kayak gitu sih.
Nah Mbak Tiara, kalau umpamanya nih, pernah nggak ada apa istilahnya kalau mamanya seseorang yang konsultasi dengan psikolog apa disebutnya? Klien, Oh, iya. oke. Pernah nggak ada klien Mbak Tiara nih yang curhat, dia seorang ibu dengan punya 2 anak gitu umpamanya. Terus si kakak sama si adik ini umur nggak jauh beda. Di kehidupan aku sehari-hari nih ya, ponakan aku nih umpamanya gitu. Si kakak selalu punya mainan sesuatu. Nih adiknya ini selalu apa yang dilakuin sama kakak dia ngikut. Nah kebetulan beda jenis kelamin, yang satu perempuan satu laki. Nih adik kalau kakaknya main boneka maunya ngerebut. Nah kakaknya selalu marah-marah gitu. Akhirnya mereka berantem. Mamahnya akhirnya bingung yang mana yang mesti dibelain. Nah Mbak pernah dapat nggak tuh klien yang curhat masalah kayak gitu, seorang ibu harus gimana bijaknya sih? Yang terkait dengan gimana ya caranya Ngebelain yang kakaknya apa adiknya nih? perlu gimana gitu Ngasih memperlakukan, pengertian. Iya, ngasih ngasih pengertian. pengertian ke Apalagi kalau anak-anak. misalnya mungkin usianya nggak begitu jauh Iya. ya, kadang jadinya agak tricky. Tapi perlu kita juga sebagai orang tua perlu tahu juga kira-kira tahapan perkembangan anak-anak kita tuh ada di mana gitu. Tadi misalnya kakaknya nih udah bisa kalau misalnya dibilangin ya pelan-pelan gitu, misalnya dibilangin sedikit-sedikit, mungkin Kak tunggu dulu ya sebentar adik mau main misalnya, dia udah bisa mengerti gitu. Sedangkan adik mungkin memang sedang dalam fase kan misalnya usia tantrum tuh 2 tahun 3 tahun, yang kalau misalnya nggak dikasih tuh bisa marah kayak Benar. gitu. Bisa marah kayak gitu. Kalau misalnya sedang situasinya seperti itu, kita bisa coba kasih pengertian terlebih dahulu ke anak yang lebih besar gitu, ke kakaknya. Misalnya, Kak tunggu sebentar ya, adik boleh pinjam sebentar karena kalau misalnya adik nggak dipinjemin, biasanya dia akan marah seperti itu. Oke, terus misalnya nanti mainannya udah nih dipinjemin ke adiknya. Adik, biarpun misalnya mungkin adiknya kelihatannya kayaknya belum ngerti gitu ya, belum paham. Kita tetap harus bilangin dulu ke adiknya gitu bahwa, Nak ini mainnya sebentar aja ya, misalnya sampai waktu bel bunyi gitu. Kita nyalain juga misalnya alarm di handphone gitu. Nah setelah itu misalnya waktu mainnya habis, terus kita kembalikan mainan ke kakaknya, adiknya masih marah, adiknya ternyata marah gitu kan. Kita pun juga harus mengajarkan kepada adik bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa kamu dapatkan kayak gitu. Jadi ya udah silahkanlah, misalnya mau marah, mau menangis, nggak apa-apa silahkan. Tapi pastikan bahwa kita tuh tetap ada di sebelahnya gitu, kita tetap ada di sekitarnya, Tetap bahwa didampingi. tetap didampingi, bahwa kita nggak jadi menyuekin dia juga gitu, tapi kita memberikan ruang kepada dia untuk meluapkan emosinya seperti itu. Jadi kita juga bisa menunjukkan nih ke si kakak bahwa kita sebagai orang tua tuh sudah berusaha juga loh untuk untuk adil gitu kepada baik kepada kakak maupun kepada adik. Ya karena sering sekali saya dengar karena biasanya ya di kehidupan kita sehari-hari seorang kakak itu selalu yang disuruh mengalah. Betul. Dan itu sering sekali keluar ucapan, aku terus sih yang disuruh ngalah. Giliran buat adek dimenangin terus gitu. Nah itu seorang ibu tuh gimana cara ngasih penjelasannya yang paling bisa diterima sama anak pertamanya, let's say gitu ya, supaya si anak ini nggak ngerasa dia selalu disuruh ngalah, adiknya yang dibelain terus gitu. Mungkin kita bisa juga kasih penjelasan kepada si kakak bahwa misalnya adik itu tahap perkembangannya, misalnya tahap pemahamannya dia tuh belum sama seperti kakak. Misalnya adik tuh masih belum bisa juga misalnya menahan emosinya, mengatur emosinya seperti kakak gitu. Terus kita juga bisa gitu menjelaskan kepada kakak bahwa setelah ini kakak bisa kok mendapatkan mainan, dan yang penting sih kita perlu memperlihatkan kepada kakak bahwa sebenarnya tidak semua hal kok kita kasih ke adik gitu, bahwa gitu, kakak juga sebenarnya dapat juga gitu, cuman mungkin agak terakhir, Ngalah mungkin dulu ya, agak Nak, ngalah gitu dulu ya. karena memang kakak sudah bisa lebih mengerti gitu, jadi dikembalikan ke si kakaknya ini gitu. Luar biasa ya seorang ibu tuh ya, harus bisa ya sedikit banyak harus ngerti psikologis anak ya. Tahap perkembangan sih Tahap sebenarnya, perkembangan iya. anak. Oke.
Ya udah deh kalau gitu. Bunda-bunda, aku sama Mbak Tiara break dulu ya. Kita ketemu lagi di segmen yang kedua. Mau ngeteh dulu biar nggak kering nih tenggorokan. Ya, jangan kemana-mana.